Shalom, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang kita mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang sidang jemaat semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ku kagum hormat akan Engkau. hati cumanya
merasakan kesembuhan, penyertaan yang sempurna Tuhan. Bahkan kami boleh merasakan kemenangan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Kalau pada pagi hari Tuhan kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kembali datang beribadah kepadamu Tuhan Yesus di kediaman kami masing-masing Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau tetap melawati kami Tuhan Yesus, sehingga kami meskipun saling berjauhan tapi tidak menyurutkan sukacita kami Tuhan. Kami tetap memiliki semangat untuk memuji dan melakukan nama-Mu, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau pimpin juga Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Kami juga teringat apabila ada kuasa jahat, roh iblis yang tidak senang pada ibadah minggu raya ini ya Tuhan Yesus. Kami usir, kami terking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya roh-Mu saja Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Kau ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami ini boleh layak untuk datang beribadah kepadamu. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi ya saudara, semangat semua ya, meskipun sudah masuk bulan September. Kalau orang biasanya dengar September ceria lah, meskipun kondisinya masih saling berjauhan, tapi biarlah kiranya kita tetap ceria dan bersukacita di dalam Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian Kecaplah dan Lihatlah, sidang jemaat masjid tempat kita berdiri. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, kehormat bagi Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, kehormat bagi Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, kehormat bagi Tuhan, yang mengasihiku, yang memeliharaku selamanya. Amin ya. Kalau pujian ini juga mengatakan kalau Allah tetap mengasihi kita apapun keadaannya. Biarlah kiranya kita juga boleh yakin dan percaya kasih Tuhan yang senantiasa pada hidup kita. Kita ganti pujian kita. Sidang jemaat silakan duduk. Kita angkat pujian segala puji syukur. Kau yang layak dipuja, kami mau berdoa.
keadaan terheran-herannya sama kita, kalau meskipun keadaan mungkin sedang terpuruk, tapi kita masih boleh bersorak haleluya, masih boleh bersorak kemenangan. Biarlah segala apapun yang di luar sana terheran-heran melihat kita yang masih tetap bersorak-sorak ini. Untuk itu kita mau bangkit lagi untuk memuji dan melakukan nama Tuhan. Sidang Jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, untuk genapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap kudus berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilan-Nya, untuk genapi firman-Nya. Sekarang waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang, dan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, dan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap kudus berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Kan bangkit, kan bangkit. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap kudus berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Puji nama Tuhan. Benar ya, kalau kita terpuruk terus, kita cuma bisa jatuh tapi tergeletak, itu tidak akan membuat kita bangkit lagi. Itu justru yang disenangi iblis. Tapi kalau kata pujian ini, kita harus tetap bangkit apapun, karena kita semua ini adalah umat pilihan Allah. Amen. Sekarang kita sudah banyak memuji dan melakukan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri, kita angkat pujian penyembahan di tengah ombak. Dan harus percobaan
kami Tuhan. Kalau kami melihat Tuhan tahun-tahun ini sangat sulit Tuhan, hari-hari ini begitu sulit Tuhan dihadapi. Kalau kata pujian ini bagaikan di tengah ombak Tuhan dan arus pencobaan, tapi biarlah kiranya ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, kapal yang terombang-ambing Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau bisa menenangkan keadaan di sekitar kami Tuhan, baik itu ombak ataupun arus yang mencobai kami Tuhan, asal kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Kami aminkan selalu Tuhan pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami juga telah banyak memuji dan mengaku nama-Mu. Biarlah kiranya pujian kami naikkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebenarnya kami anak-anak mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami sedang jemaat-Mu duduk diam di kediaman kami masing-masing Tuhan dengan firman-Mu, supaya firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sebelumnya ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami ini boleh layak menerima berkat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tanpa kita sadari kita sudah masuk di bulan September ya. Bulan yang penuh berkat. Kita berani mengatakan seperti itu. Karena memang hidup kita bukan karena penglihatan, tapi karena iman. Puji Tuhan, mari kita mau sama-sama siapkan hati. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak ada yang mustahil. Apa saudara? Tak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Ayat pertama di dalam Yeremia 32 ayat 17, firman Tuhan berkata seperti ini. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi. Dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Puji Tuhan. Saudara, di sini jelas Nabi Yeremia dia katakan bahwa Tuhan sesungguhnya, itu artinya penekanan. Bahwa benar-benar Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dia Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha kuat. Dan dengan lengannya yang terentang itu, dia bisa berkata, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, apa sih arti tak ada yang mustahil bagi Tuhan? Seringkali kita ingin menerima apa yang namanya mujizat atau keajaiban. Padahal kita sering menerima keajaiban itu. Namun kadang kita tidak mau mensyukuri keajaiban yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan dalam kehidupan kita. Salah satu contoh keajaiban itu adalah sesuatu yang gak mungkin tapi terjadi, itulah keajaiban. Contoh, kalau saudara ingat seorang yang melukis gambar kepala Tuhan Yesus yang sedang memakai mahkota duri, namanya Warner Salman. Dia masih muda, dia baru menikah dan istrinya baru hamil, muda. Tapi tiba-tiba dokter menvonis Salman atau Warner Salman ini mengidap satu penyakit, yaitu kelenjar getah bening. Dan dokter bilang harus segera operasi. Kalau tidak, umurnya tinggal 3 bulan lagi. Kemudian Warner Salman ini dia mengambil keputusan. Dia tidak mau operasi. Ya, karena operasi belum tentu juga mengatasi masalah. Tapi dia mengambil keputusan bersama istrinya, walaupun sisa hidupnya cuma 3 bulan, ayo kita sepakat tiap pagi kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan besar, Tuhan mulia. Jadi dia tidak menyesali vonis dokter itu. Dia juga tidak menyalahkan Tuhan, kenapa? Yang sakit saya, bukan tetangga saya atau kakek saya yang sudah tua. Kenapa saya yang masih muda? Tapi Warner Salman ini memilih untuk berdoa bersama istrinya tiap bangun tidur, selalu mengucap syukur. Mau tidur, dia mengucap syukur. Apa yang terjadi? 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, genap 3 bulan. Itu artinya saat-saat di mana dia akan mati. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mati.
dia sehat-sehat saja. 4 bulan kemudian dia sehat. Lalu dia pergi ke dokter yang menvonisnya itu. Ketika diperiksa, dokter mengatakan bebas dari sakit kelenjar getah bening. Dinyatakan sudah sembuh total. Nah, itulah yang disebut mujizat. Apa yang tak mungkin, Tuhan sanggup kerjakan. Nah, saudara, bukankah kita sering mendengar kesaksian dari jemaat di sini pun? Ada sebagian jemaat bersaksi jatuh, tabrakan, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan, ambil tasnya, taruh di kepala, sehingga kepalanya nggak bocor. Ada juga yang ketubruk motor, tidak kenapa-kenapa. Nah, yang baru-baru ini kita dengar kesaksian saudara kita, Bapak Andi, yang tadinya bertugas di Malang 7 bulan, lalu dipindah ke Surabaya, baru 1 bulan karena keponakannya menikah, saudaranya menikah, pulang. Nah, waktu mau balik, kita mendoakannya ke Surabaya, tapi tiba-tiba pagi Bu Andi ketemu di pasar Tan, nggak jadi ke Surabaya, di Semarang. Oh ya, puji Tuhan, malah lebih dekat. Tapi baru beberapa minggu kita dengar berita teman yang tidur sama-sama, bekerja sama-sama selama 7 bulan di Malang dan akhirnya dipindah ke Surabaya, 3-tiganya kena sakit. Coba kalau Pak Andi nggak dipindah ke Semarang. Saudara, itulah cara Tuhan menolong. Kadang hal kecil itu kita berpikir, kebetulan aja. Itu nggak ada yang kebetulan. Itu Tuhan atur, saudara. Coba kalau tetap di sana, ya kalau yang 3 ini kena, otomatis orang bekerja bersama, namanya orang hidup di kos, pasti kan kalau beli makanan juga bersama, ngobrol bersama. Itulah yang disebut yang namanya Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib, perkara yang dahsyat. Nah, saudara, hal seperti itulah yang terus-menerus dilakukan Allah kepada umatnya, kepada saudara dan saya. Sebab itu hari ini apapun yang menjadi kerinduan, pergumulan doa saudara dan saya, jangan pernah merasa berputus asa dan menyerah. Jangan sekali-kali membatasi kuasa Allah. Karena Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Ayub berkata dalam Ayub 42, tak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara. Kalau Tuhan sudah mengangkat saudara dan saya menjadi miliknya, umat kesayangannya, pasti Tuhan akan terus menyertai, mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Sebagaimana Allah sudah membebaskan umat Tuhan dari penjajahan Mesir dengan berbagai macam cara Tuhan kerjakan. Bayangkan, begitu sayangnya kepada umatnya, sampai-sampai Musa disuruh melakukan banyak mujizat. Dan mujizat itu yang pasti semua merugikan orang Mesir. Nyamuk di mana-mana, kodok di mana-mana, air berubah jadi darah. Itu sedemikian rupanya Tuhan membela umatnya itu. Dan pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu bukan hanya terjadi pada masa lampau, tapi kepada umatnya hari ini, kepada saudara dan saya. Nah, bagaimana dengan saudara? Kalau saat ini menghadapi tantangan, saat ini menghadapi masalah, pergumulan, persoalan, penyakit mungkin, saat saudara merasa tidak berdaya, atau mungkin bahkan saudara berpikir untuk menyerah. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan menyertai kita dengan kuat kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jadi kuasa Tuhan itu menyertai saudara dan saya. Selama saudara, saya, kita bersandar dan percaya kepadanya, tidak ada satupun yang mustahil. Amin, saudara. Amin. Nah, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Saya ulang bagian A saja. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Jadi tanda ajaib, mujizat yang Tuhan kerjakan, itu menyertai saudara dan saya. Hari ini saudara harus percaya. Saudara duduk di situ, saudara disertai oleh kuasa Tuhan. Saudara nanti keluar, saudara disertai oleh kuasa Tuhan. Saudara milik Tuhan.
Saudara tidak lagi milik iblis, bukan lagi milik dunia ini. Kita ini milik Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa itu akan menyertai. Nama yang sanggup membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan orang mati sudah busuk 4 hari, Lazarus dibangkitkan oleh nama itu. Nah, kuasa itu menyertai orang percaya, saudara dan saya. Yohanes 14 ayat 13 dikatakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Janji Tuhan. Situasi sulit, terdesak, tidak ada alasan bagi kita untuk menyerah. Saudara punya kuasa nama Yesus. Saat saudara berseru dalam nama Yesus, apapun yang kamu minta dan doakan, firman-Nya katakan, aku akan melakukannya. Dan ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diulang loh saudara. Pengulangan itu kan untuk membuktikan, meyakinkan kepada saudara, supaya nggak mudah putus asa, tidak mudah menyerah menghadapi tantangan masalah. Karena saudara diberi kuasa nama Yesus yang sanggup menolong, menyertai. Dimanapun saudara ada, tinggal berseru dalam nama Yesus. Tolong Yesus. Ada masalah, berkata, demi nama Yesus, saya ditolong, saya diselamatkan, saya disembuhkan. Matius 7 ayat 7 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Berulang-ulang Tuhan menegaskan bahwa kalau kita mau minta kepada Bapa kita, kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia akan memberikan, Dia akan melakukannya. Itu Tuhan mau menyatakan bukti perhatian dan cintanya kepada saudara dan saya. Tapi sebaliknya, banyak anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tapi ketika berdoa tidak sungguh-sungguh menyerahkan 100%. Masih sebagian dipegang. Mungkin sebagian dikasih ke dokter, masih percaya kepada dokter, mengandalkan dokter. Gampang kalau saya sakit, saya punya dokter yang canggih, punya langganan. Sudah dari dokter keluarga. Itu yang kadang-kadang mujizat nggak terjadi. Karena kita tidak menyerahkan 100%. Kita masih membagi-bagi. Atau mungkin kita masih berharap pada orang kaya. Saat kita butuh uang, kita nggak 100% berdoa kepada Tuhan. Kita masih berharap, nanti si A, si B, paman, bibi, entah itu orang tua, warisan. Itu namanya tidak sepenuhnya berharap sama Tuhan. Masih bersandar sama manusia, atau sahabat, atau orang dekat. Tapi Tuhan mau, kalau saudara mau alami mujizat besar, mujizat dahsyat, seperti Warner Salman tadi, dia memang sungguh pasrah sama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan pasti sanggup melakukan mujizatnya. Tuhan pasti sanggup menolongnya. Jadi berharap sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, pagi ini firman Tuhan mengingatkan agar kita bersandar, berharap hanya kepada Tuhan. Mujizat itu masih ada. Mujizat apalagi kalau saya boleh ingatkan, ketika Nabi Elia di tepi sungai Kerit, orang yang ada di dalam kota kelaparan semua. Tapi Elia dipelihara Tuhan lewat burung gagak pagi dan petang membawa roti dan daging. Itu kan sesuatu mana mungkin, pasti gitu. Kalau dibilang dulu kamu nanti akan dikasih makan burung gagak, pasti akan berkata mana mungkin. Tapi buktinya terjadi. Dan itu pemeliharaan bukan sebulan 2 bulan, tahunan. Itulah yang disebut mujizat, kuasa Tuhan. Dan itu bukan hanya terjadi pada zaman Elia. Hari ini pun Tuhan sanggup lakukan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Juga kalau saudara ingat cerita di dalam Matius 17 ayat 27. Saat Petrus masuk ke bait Allah, pemungut bea cukai bait Allah minta 2 dirham untuk membayar pajak bait Allah. Sementara Petrus masuk ke rumah Allah itu bersama Yesus. Jadi dia butuh 4 dirham. Lalu orang mulai berkata, bukannya gurumu berkata bahwa kita harus membayar pajak dan lain sebagainya. Tapi ketika Petrus mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, Yesus bilang apa?
keluar pergi sebentar pancing ikan yang pertama kali kau ambil, buka mulutnya, kau akan dapati 4 dirham. Coba kalau Petrus bilang, mana mungkin, impossible, nggak terjadi mujizat. Tapi Petrus pergi, dan Petrus lakukan apa yang Tuhan suruh. Dia buka itu ikan pertama yang dia dapat, ada 4 dirham, cukup untuk membayar biaya bait Tuhan. Itulah cara Tuhan bekerja. Tapi kadang-kadang kita manusia itu, jangankan kita, Musa aja pernah meragukan pertolongan Tuhan. Coba kalau saya kasih contoh ya, di dalam Bilangan pasal 11 ayat 21 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Berapa orang? 600.000 orang. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Musa yang nabi, yang istilahnya rohaninya itu lebih dari kita, tetapi dia pun pernah meragukan kan mujizat kuasa Tuhan. Bukan hanya rohaninya lebih, Musa sudah banyak bikin mujizat, air jadi darah, barah di mana-mana, bahkan membelah laut kosong. Tetapi ada masa titik di mana orang meragukan. Nah, itulah kelemahan manusia, ya. Kita kadang-kadang juga meragukan, masa sih Tuhan bisa sanggup tolong. Di sini kita melihat Musa meragukan karena Tuhan bilang 600.000 orang itu akan kuberi makan daging selama sebulan, kata Tuhan. Lalu Musa bilang, masa kalaupun lembu sapi kita dipotong semua gak cukup untuk kasih makan itu 600.000 orang. Sehari aja gak cukup, ini sebulan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu akan lihat firmanku ini terjadi atau enggak. Dan Alkitab mencatat Tuhan pernah memberikan umat Israel makan daging, sampai daging di mulut mereka makan lagi. Tuhan marah, kiprota awah, ya, saking dalam gak ketemu daging. Burung-burung puyuh datang berterbangan di kemah-kemah mereka. Mereka boleh makan daging. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga peristiwa yang terjadi di Yohanes pasal 11, ketika Yesus mampir di rumah Betania, ketemu dengan Maria dan Marta. Kedua saudara perempuan Lazarus bilang, Tuhan terlambat. Lalu Yesus tanya, di mana kuburnya? Aduh Tuhan, sudah 4 hari, sudah bau, sudah busuk, antar aku ke kubur. Waktu dikubur, Yesus bilang lagi, coba buka batunya, aduh pasti sudah bau. Tapi Yesus menjawab apa? Saya bacakan Yohanes 11 ayat 10. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itulah yang disebut mujizat. Dan apa yang terjadi? Ketika batu itu digulingkan, Yesus berkata, Lazarus bangkit. Lazarus bangkit. Dengan pocong yang masih utuh itu, masih diikat, coba lepaskan ikatannya. Dan ketika dilepas ikatannya nggak bau, nggak busuk. Dia normal, seperti orang bangun tidur. Jadi itulah yang disebut bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Di sini dikatakan tadi, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kalau saudara mau lihat kemuliaan Allah, mau lihat mujizat, sesuatu yang mustahil, orang mati bangkit, itu kan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang gak mungkin ditolong oleh manusia. Pakannya sekalipun gak mungkin tolong kita. Tapi Tuhan bisa. Modalnya cuma satu, percaya. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi hari ini, saudara sedang cari kerja, cari tempat kuliah, membutuhkan sejumlah uang untuk membayar ini itu. Kesehatan yang terpuruk, gak mungkin sembuh. Ingat,
Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Ini ceritanya adalah seorang ayah, dia punya anak bisu dan tuli dan kerasukan setan. Bayangkan saudara, dia gak bisa ngomong, budak, kerasukan setan, guling-guling. Dia datang kepada Yesus. Dia bilang, guru tolonglah kalau engkau bisa. Yesus bilang, kamu bilang kalau aku bisa. Lalu Yesus bilang, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, kalau bapak ini kepercaya anaknya sembuh dan benar, bapak ini mulai percaya. Dan anak yang bisu tuli, guling-guling karena gila kerasukan setan, itu sembuh. Jadi bukan hanya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi saudara yang percaya mujizat itu ada. Apa yang sedang kita gumulkan, doakan. Percaya pasti Tuhan sanggup melakukan. Saudara akan mengalami apa yang namanya mujizat itu. Sebab itu saudara, pagi hari ini mari kita mau kembali kepada firman. Yohanes 6 ayat 8 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Ini pun bukti bahwa manusia itu meragukan kuasa Tuhan. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus, berkata kepadanya, ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ini kan kata-kata meragukan kuasa Tuhan. Padahal murid-murid Yesus. Jadi maklum, wajar. Kalau menghadapi masalah besar, kadang kita meragukan kuasa Tuhan. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan. Memang kita manusia lemah, sering ragu, tak percaya kuasa Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan, mari di awal bulan September ini, kita meyakini mujizat itu ada, kuasa itu ada. Contohnya Andreas, saudara dari Petrus ini. Saat Yesus bilang beri makan ini orang banyak, tapi cuma ada 5 roti 2 ikan. Lalu Andreas bilang, apa arti 5 roti 2 ikan untuk orang sebanyak ini? Gak mungkin gitu. Dari kisah 5 roti 2 ikan, ternyata dari 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan dengan kenyang. Masih sisa 12 tahun. Jadi keajaiban kuasa Tuhan itu masih terjadi sampai hari ini. Sadari bahwa Tuhan Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit bumi dan seisinya, bahkan segala makhluk ciptaannya. Saudara dan saya ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan. Jadi kalau ada yang rusak di bagian tubuh kita, masa Tuhan gak bisa membetulkan? Tuhan pasti bisa. 1 Petrus ayat terakhir 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pagi ini mari kita serahkan segala kuasa kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup pelihara kita. Kalau keadaan saudara saat ini mungkin masih ragu, atau saudara merasa bahwa masalah kita terlalu besar dibandingkan kuasa Tuhan, ketahuilah, kita sudah dengar firman, mujizat masih ada. Allah kita besar, Allah kita dahsyat, Dia ada sampai hari ini. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan menghadapi perjamuan kudus pada siang hari ini. Saudara boleh persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan di rumah saudara. Saudara boleh buka dulu itu plastik anggurnya, supaya nanti pas bersama-sama live itu tidak kelamaan. Ya, tidak kelamaan, sehingga nanti pas selesai saudara jangan langsung ditutup, bisa saling menyapa. Kita jarang ketemu, menyapa rasanya senang ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah memimpin ibadah raya pada pagi hari ini dari awal sampai selesai. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau ada dan hadir di tengah kami. Kami bangga punya Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Dahsyat, luar biasa. Mujizat yang kami pernah dengar di masa lampau itu pun terjadi di hari ini. Dan kami percaya kalau hari ini ada di antara umat-Mu yang membutuhkan mujizat, Tuhan tolong. Kami percaya bahwa Engkau sanggup memberkati, menyembuhkan, menolong, menopang setiap umat-Mu. Sebentar kami mau sama-sama mempersiapkan hati untuk melakukan perjamuan asa. Tuhan juga mengurapi setiap kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.